Oke, halo, selamat siang teman-teman koi lover pada umumnya. Di vlog kali ini kita kepengen salah satu bahas jenis ikan koi yang menjadi salah satu favorit para koi lover. Nah, sebelumnya mohon maaf ya karena selama ini kita mungkin juga nggak sempat bacain jawaban satu persatu. Iya, Nah, ini kali ini kita akan bacakan 3 pertanyaan ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Dudi Hermawan. Om, kasih tips dong penanganan jamur insang. Nah, saya ngomong jujur apa adanya nih Dudi Hermawan, bahwa jamur insang itu adalah salah satu penyakit yang sampai sekarang saya pun tidak bisa menangani kalau dengan catatan sudah terlambat. Berarti Itu. ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya. Dan saya pun sudah nanya ke senior-senior saya berbagai obat, mulai dari yang impor Jepang, obat lokal, obat saya pernah racik sendiri, antibiotik dan lain segala macam, tetap 99% tidak ketolong. Nah, akhirnya saya berpikirnya saya majuin. Dalam artian supaya tidak terkena jamur insang bagaimana? Itu. Oke, Nah, jadi mangkap itu ya. caranya Jangan nah, dari- saya jelaskan dulu, jamur insang itu adalah penyakit yang timbul karena menurunnya kualitas air dan biasanya karena faktor suhu juga, terutama suhu yang swingnya panas dinginnya ekstrim, atau istilah saya sering sebut itu swing suhu. Asal muasalnya kena jamur insang tuh dari situ dulu, paham ya? Kualitas air yang memburuk, intinya itu. Oke. Memburuknya parameternya apapun itu intinya memburuk. Gitu loh. Dan kadang air bening itu belum tentu sehat, yang saya pernah bilang. Loh Pak, air bening kok Pak tiba-tiba jamur insang? Bisa. Karena airnya memburuk. Kita nggak pernah tahu kadar amonia tinggi itu di air hampir nggak kelihatan. Gitu loh. Kalau kotor, jenuh, alga, butek, hijau itu kelihatan airnya. Tapi kadang amoniak tinggi pun itu air masih tetap bening. Nah, itu hati-hati ya. Jadi pertama adalah yang harus kita hindari adalah jangan sampai kualitas air kita memburuk. Itu satu ya. Jadi saya kasih tips-tipsnya menghindari jamur insang. Yang kedua, lakukan perawatan kolam secara rutin, terutama backwash. Makanya kan saya setiap kolam angka 8, kolam bulat, kolam 35 ton, kolam di blok O, kolam nanti saya yang baru, jadwal backwashnya beda-beda. Nah, nanti betul. Nanti jangan nanya, Pak, backwash yang bagus berapa banyak sekali, tergantung kapasitas kolam, jumlah populasi ikan masing-masing, dan seberapa banyak teman-teman ngasih makan. Nah, makanya kan contoh kolam angka 8 nih, yang saya pernah jelaskan, itu seminggu bisa backwash 2-3 kali. Kolam bulat itu backwash seminggu sekali. Ya, kolam 35 ton sebulan 2 kali. Beda-beda, karena kapasitas filternya beda, populasinya beda, jumlah porsi makannya pun berbeda. Jadi tips pertama menghindari jamur insang, jaga kualitas air dan lakukan perawatan air secara rutin. Yang kedua, jangan suka puspakan. Hati-hati. Puspakan itu adalah salah satu habit yang buat saya pribadi ya, sekali lagi ini saya garis bawahi ya, saya tidak setuju. Karena saya punya prinsip segala sesuatu yang berlebihan atau terlalu itu tidak bagus. Tidak ada sejarah ikan koi mati karena kelaparan, nggak ada. Nggak ada sejarah itu. Selalu ikan mati karena kualitas air memburuk, treatment yang salah, terburu-buru masukin kolam baru, dan lain-lain. Intinya tidak ada cerita ikan koi puasa seminggu atau makannya cuma sedikit terus mati, nggak ada. Jadi tidak ada gunanya puspakan. Dan yang kedua, puspakan itu bisa merusak pencernaan ikan, apalagi kalau ikan-ikan yang anatominya nggak bagus. Akhirnya muncul masalah pot belly, perut turun, gendong telur lebih cepat, dan segala macam. Intinya yang kedua itu. Ya, nah yang ketiga, perhatikan benar-benar gerak-gerik ikan koi kita di kolam. Jadi gejala jamur insang itu sebetulnya sudah kelihatan di awal, ikan itu pasti nggak agresif. Berarti kayak Dia ngambang di permukaan itu paling gawat. Kalau udah ngambang di permukaan ya, pengalaman saya itu udah terlambat. Tapi nggak mau koloni. Nggak mau koloninya, bukan cuma nggak mau koloni, bener-bener udah diem aja di atas permukaan. Apalagi ngambang-ngambang di pinggiran. Terus gejala awal itu biasanya dia suka banget mendekati ke air terjun atau water spray atau aerator. Oke. Nah, Badannya bulat-bulat merah nggak kok? kadang nggak kelihatan. Enggak, malah Enggak, Wah. iya. Itulah yang masalah. Tapi saya selalu lihat gini, wih, kok ada ikan yang banyak diem nih, bengong nih, parkir. Ya udah, saya langsung puasain total. Makanya kan saya selalu ngomong bahwa kalau ada masalah apapun di kolam, langkah pertama puasa. Tapi kalau bagi orang-orang yang ragu puasa atau nanti nanya kurus nggak inilah, ya sudah, silahkan pilih. Berarti mau pilih ikannya dipuasain di kolam, bisa selamat atau mati, udah gitu aja. Jadi saya kadang kalau udah ngomong seperti ini masih ada yang nanya lagi loh, Pak, puasanya berapa? Ya sampai kondisinya membaik, intinya kan seperti itu. Oke. Ya, nah oke. Sekarang pertanyaan kedua dari Hendra Nova. Tips memasang jet pad-nya dong kok. Nah intinya begini, saya mungkin nggak akan bahas
panjang lebar karena ini sebetulnya hal yang simple. Yang penting jet mat itu disusunnya berdiri. Berdiri Ya, tidur ya. tinggal tidur ya, dikasih rongga-rongga, kasih sekat-sekat. Jadi kan ada yang potongan kecil, potongan besar, potongan kecil, potongan besar. Gambarnya nanti kasih contoh aja. boleh. Nah, masalah mau dirakit pakai benang, pakai kawat, nggak dirakit itu bebas. Jadi sebetulnya tidak sulit sekali, Hendra Nova. Jadi bukan saya nggak mau bahas atau bikin video total apa secara detailnya, tapi itu gampang sekali. Kalau nggak ditonton Di video kita pasti ada ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan terakhir. Sebentar, mana nih? Satu lagi. Oh, ini kok dua. Satu, dua, ketiga. Ini oke. Komentar dari Yoga Aditama. Cat kolam warna hijau memang cakep banget sih, jadi cerah dan kesannya luas. Cuman pengalaman waktu itu kalau sudah lumutan kesannya kotor, alhasil dicat hitam, dicat ulang ke hitam. Nah, ini Yoga Aditama, terima kasih sekali advice-nya. Dan saya kan juga ngomong apa adanya kan, ini juga kita baru percobaan pertama. Dulu banget saya pernah bikin kayaknya mungkin 5 tahunan yang lalu di Tuban. Tapi memang waktu itu setelah lama hijaunya ketutup lumut, cuman kolamnya waktu itu memang jumlah mataharinya sangat banyak. Nah, makanya kolam hijau yang baru di depan kamar saya ini kan kanopinya saya kasih sliding. Dan itu sebetulnya intinya produksi matahari atau kapasitas dari inten matahari yang kena ke kolam bisa saya atur. Ya, memang tidak saya buka terus secara full. Kebanyakan saya tutup, karena saya tutup pun sudah ada beberapa gentengnya itu yang transparan, artinya sinar matahari cukup. Nah, jadi memang setuju sekali dengan komentar dari Yoga Aditama, tapi intinya karena ini trial, saya belum tentu bisa menjawab sekarang, tapi semoga nanti apapun hasilnya akan kita update terus. Makanya kemarin habis kita bikin dan running kolam itu, ada beberapa customer kita juga masih nanya rencana untuk awal tahun depan pengen buat kolam, minta dicat hijau. Saya ngomong dulu, Pak, ini saya baru trial loh. Ini baru pertama, kasih waktu saya beberapa bulan dulu untuk mengetahui hasil akhirnya. Kalau memang ternyata nggak bagus, minimal kan salah kolam saya sendiri. Jadi saya tipe orang yang tidak mau bereksperimen di kolam customer. Kalau kolam customer saya ngomong standarnya hitam, Pak, yang selama ini kita selalu bikin dan sudah pernah bikin. Nah, semoga 3 pertanyaan itu bisa menjawab. Dan sekali lagi kita akan masuk ke video utama. Kita akan edukasi salah satu jenis ikan koi yang paling dikagumi atau banyak digemari kalau cover. Oke, yuk. Nah, ini Tancho Kohaku. Ini pentol korek, atau ada orang yang istilah bilangnya bendera Jepang karena dia badannya putih, kepalanya bulat seperti bendera Jepang. Nah, ini teman-teman kalau menyimak yang saya waktu itu pernah iklanin salah satu variety yang ikan fresh Jepang, yaitu yang jenis Tancho. Ini salah satunya diambil customer Jakarta. Ya, thank you banget Mr. Permana. Nah, ini salah satu saya suka ini ya. Ya, coba perhatikan kelas Tancho itu nomor 1, cari bulet Tanchonya dulu yang bagus atau yang proporsional. Dia center tengah. Memang tidak bulat 100%, tapi center tengah. Dan ini original. Tuh, ya. Kemudian dia punya karakter fukuri ini, meskipun dia masih agak stres. Jadi jenis-jenis Tancho ini biasanya kalau stres ini badannya agak gurat-gurat ngemping, tapi bukan gurat merah yang seperti crash bakteri atau sakit, bukan. Ngemping aja, stres. Nah, nanti kalau udah di kolam pasti dia lebih nyaman, dia akan lebih putih. Nah, yang kedua dia punya anatomi ini, kepalanya, jenongnya, bahunya, pangkal ekornya tebel banget. Kelihatan udah mulai berbulu juga. Dan ini kondisi puasa 3 minggu lebih. Tuh, lihat. Jadi kalau ada yang masih ragu, Pak, puasa tuh aman nggak? Ini 3 minggu nih. 3 minggu dari fresh Jepang sampai nyampe di Semarang, saya karantina lagi seminggu, totalnya 3 mingguan. Masih tetap tebel, karena memang ikannya bagus. Jadi sebetulnya anatomi tebel tipis itu bukan masalah puasanya, memang bahan ikannya. Ini nanti sebulan aja masuk kolam, wah udah jos banget ini. Balik lagi. Ya, nah yang ketiga intinya cari yang fukuri atau kotak-kotaknya ini juga rapi. Karena kadang ada beberapa jenis Tancho yang bulatnya bagus, putihnya bagus, anatominya bagus, tapi fukuri atau sisiknya ini nggak rapi. Ada yang nemblong-nemblong, ada yang sisiknya numpuk-numpuk, itu juga kurang bagus. Dan ini masuk grade show quality. Cuman nanti masalah customernya suka untuk show atau enggak, kita nanti belum tahu. Yang pasti ikan sudah sehat sekali. Ini sekali lagi saya jelaskan, Famarudo Farm jantan 45 BU, dan ini masuk Nisai tahun kedua. Kondisi fresh Jepang, belum makan sama sekali, total puasa 3 minggu. Nah, masih ada 5 ekor lagi masih available. Nanti teman-teman jangan sungkan, langsung kontak dari tim Blast Channel. Oke, karena ini sudah 45 BU up, kita masukin ke kolam 35 ton. Yuk. Oke, wih, panasnya luar biasa nih. The hot is not public. Bahasa Inggrisnya artinya panasnya orang umum. Ya, ini kita seperti biasa PK dulu.
sekalian dicek, diusap-usap. Nah, sip, kita rilis. Oke, makan enak habis ini. Tuh lihat ya, bulatnya itu loh, saya senang bentuk bulatnya itu benar-benar ideal banget di tengah center persis. Presisi banget, kanan kirinya ini benar-benar presisi banget. Nanti foto video jelasnya juga ada kita tampilin, baik yang video bersama maupun yang sudah kita foto video satuan. 45 BU Marudo Farm jantan, dan ini show quality. Masih ada 5 ekor lagi yang sangat rekomen juga, yang pasti harganya available. Dan setiap yang opsi deal seperti ini, makanya dia masih mau keeping 1 bulan, kita kasih free 1 bulan ke depan. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.